Begitu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai motivasi saya sendiri juga kepada Bapak Ibu, utamanya para teman-teman calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini bermanfaat, utamanya pada teman-teman yang penggerak segera selesai dan segera bisa dikembangkan ilmunya di sekolah masing-masing. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, IHT, diseminasi budaya positif dan inovasi platform Merdeka Mengajar di SMA Negeri 1 Dalem Sari pada hari ini bisa secara bersama dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mendapat ridho Allah dan berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya maaf dan tentunya banyak kesalahan dan kekurangannya dalam hal apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, bimbingan, informasi, serta motivasinya. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Amin. Melanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif dan implementasi platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh 3 pemateri, yaitu kepada beliau Bapak Muhammad Solihuddin, kepada beliau Ibu Wuliatul Umamah, dan kepada beliau Bapak Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Abdul Aziz, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi melakukan diseminasi budaya positif dan implementasi platform Merdeka Mengajar di SMA Negeri 1 Dalem Sari. Pada kesempatan ini, selain saya, ada Pak Muhammad Solihuddin, Kepala Sekolah, dan rekan kami Bu Wuliatul Umamah selaku calon guru penggerak angkatan kelima dalam kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Dalem Sari. Terlebih dahulu, perlu kita ketahui di dalam kegiatan budaya positif terdapat beberapa sub materi, mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Berikutnya yaitu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi pada 5 posisi kontrol, serta 6 restitusi pada segitiga restitusi itu sendiri. Apa yang penting? Menciptakan suasana positif di lingkungan Anda sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah. Bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selanjutnya? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid? Inilah merupakan refleksi kita bersama, Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik
yang berdampak jangka panjang. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Di dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, sering kita melihat saling berhubungan. Di dalam teori motivasi terdapat 3 tingkatan motivasi perilaku manusia. Ketika kita berkaitan dengan hukuman, memberikan sanksi yang belum terukur, yang dapat dilakukan tanpa ada asesmen perilakunya. Sedangkan untuk penghargaan di sini serta restitusi adalah beberapa istilah yang kita sering dengarkan. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang terdampak pada jangka panjang. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Maka kita akan nanti kenalkan apa itu. Di dalam teori motivasi, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gossen dalam buku Destruction School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yang kita harapkan kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa motivasi perilaku manusia ini? Sebagai contoh, ketika anak-anak kita, murid-murid kita, berada pada motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, di hari Senin ada upacara. Kemudian anak-anak berbicara sebelum melakukan upacara. Ayo, cepet. Nanti kita dapat hukuman. Kalau nggak cepet ke lapangan. 1. Ayo, kita upacara. Atribut kita coba dicek. Dasi, topi. Kalau kita ada yang tidak bawa, nanti bisa-bisa dapat hukuman dari Bapak Ibu Guru di lapangan. Begitu juga ketika kita melihat kondisi di lapangan atau di jalan raya, terutamanya di perempatan lampu lalu lintas. Ketika ada bapak polisi, awas, jangan dilanjutkan lajunya ketika lampu merah, karena di depan ada pak polisi. Kita dapat kena tilang nantinya. Nah, disinilah anak-anak kita, orang-orang tersebut masih menggunakan motivasi perilaku manusia pada tahap yang pertama. Berikutnya, motivasi perilaku manusia yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semisal, ayo kita belajar yuk. Siapa tahu nanti ketika kita nilainya sempurna, dapat nilai, dapat bonus dari Pak Aziz. Nah, seperti itu. Ayo kita belajar. Siapa tahu nanti kalau ada yang dapat sempurna, dapat hadiah dari Pak ini, dari Bu ini. Ini merupakan motivasi pada tingkat yang kedua. Pada motivasi 1 dan 2 ini masih dibilang motivasi secara eksternal, terbangun dari luar, belum dari diri seorang murid itu sendiri. Yang kita harapkan yaitu adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disinilah supaya memunculkan di dalam dirinya bahwa inilah saya memiliki kebutuhan untuk belajar selalu, setiap waktu, selalu sepanjang hayat saya akan belajar.
sebagai murid. Kemudian disinilah yang diharapkan motivasi yang ketiga. Hukuman, penghargaan, dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas maupun sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, di mana hukuman memiliki sanksi yang tidak terukur yang dilakukan tanpa adanya patokan sanksinya. Sedangkan konsekuensi biasanya dihadapkan pada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Pada kesempatan ini, kami akan mengenalkan program disiplin positif yang disebut restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, di mana restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya pada materi budaya positif di SMA Negeri 1 Nalumsari. Kita akan ketemu pada kegiatan diseminasi budaya positif pada tanggal 8 dan 9 September 2022 di SMA Negeri 1 Nalumsari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulihkan diri setelah melakukan kesalahan, bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu adalah restitusi. Baik, saya akan memberikan satu contoh pada Bapak Ibu. Anggap saja kita punya teman yaitu Bu Eris misalkan. Bu Eris bukan Bu Elis, Bu Eris ya. Kita punya namanya Bu Eris. Ternyata di hari Kamis 8 September ini ada nama siswa yaitu Doni. Doni itu ternyata mengambil bekal temannya, di mana suatu pelanggaran itu tidak jauh dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena terbaut oleh 5 kebutuhan dasar. Jika Doni itu mengambil gara-gara ibunya tidak membawakan bekal, maka dia masuk pada kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Tetapi ketika si Doni itu mengambil bekal, temannya kemudian melaporkan kepada Bu Eris, Bu, Doni mengambil bekal saya. Di situ Bu Eris akan menyampaikan kepada orang tua. Disinilah Doni akan diperhatikan oleh orang tuanya bahwa, Nak, kamu tadi mengambil bekal teman kamu ya di sekolahan. Karena supaya apa di sana Doni? Supaya Doni ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang memperhatikannya. Ketika si Doni itu mengambil makanan temannya, gara-gara
ibunya membawa bekal selalu sama setiap hari. Misalkan pakai sayurnya kangkung misalkan, tahu tempe, itu tiap hari. Kemudian gara-gara itu kemudian Doni ambil bekalnya temennya, karena dia ingin aslinya ada kebebasan, tidak monoton ambil bekalnya, tidak selalu ingin. Nah, itu merupakan adalah kebebasan, freedom, kebutuhan untuk adanya pilihan. Kemudian si Doni itu bawa bekal, tapi masih ambil temennya. Ketika apa si Doni itu? Ketika ingin bisa menertawakan teman-temannya yang bekalnya diambil, bisa merasa kalau orang daerah sini asik, bisa ambil bekal teman saya, seperti saya bisa happy. Nah, berarti di situ si Doni menerapkan kebutuhan dasar untuk memenuhi kesenangannya, walaupun dia sudah membawa bekal. Kemudian terkait dengan penguasaan atau power, si Doni ambil bekalnya teman-teman supaya apa? Teman-temannya takut. Jangan macam-macam sama Doni ya, nanti bisa gue palakin selain makanan ini. Oh, berarti di situ penguasaan, power. Bahwa misalkan kita bisa terapkan yang lain. Misalkan ketika kita punya anak-anak yang pintar, mesti biasanya dia akan merujuk ke yang kelima, penguasaan. Pengen kepintaran dia, kebisaan dia kita hargai, walaupun tidak sebesar hal-hal yang besar, tetapi mereka pengen dihargai terkait dengan penguasaan materi. Misalkan bisa mengerjakan ini dengan cepat daripada teman-temannya, itu dia melakukan kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaan atau powernya. Kemudian misalkan ada anak di sini datangnya terlambat, padahal saat jam 7 kurang seperempat dia boncengin seorang ibu-ibu arahnya selatan, tahu-tahu masuk ke sekolahan itu jam 7 seperempat. Ditanya, "Nak, kenapa terlambat?" "Saya ngantar ibu saya ke pasar Mayong." Berarti di situ anak itu melaksanakan kebutuhan dasar manusia mungkin di nomor pertama, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kalau orang tuanya tidak ke pasar, mungkin tidak bisa melanjutkan kehidupannya, sehingga dia terlambat ngantar ke pasar dulu. Itu sebagai contoh. Berikutnya, di sini kita sebagai guru merupakan nikmat yang luar biasa, dan kami bisa belajar di guru penggerak, mendapatkan ilmu budaya positif ini di 5 posisi kontrol. Kami akan menayangkan sekilas video terkait dengan 5 posisi kontrol di sini, bahwa menurut Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. 1, penghukum. Sebelum saya gabung di guru penggerak, nanti saya sering hukum anak saya, hukum anak-anak di sekolah. Saya akui gitu. Membuat rasa bersalah, mungkin saja. Kemudian pernah saya sebagai teman, sebagai pemantau, dan belum sebagai manajer. Tetapi setelah saya ikut di kegiatan guru penggerak ini, mendapatkan paket lengkap, maka kami ingin menularkan untuk videonya terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Lagi kalau kamu begini terus, bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia
dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya Kamu bukannya anak yang paling kencang. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dalam diri kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya juga tentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu
segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang untuk kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Baik, kami lanjutkan. Tadi setelah Bapak Ibu sudah kami perlihatkan terkait dengan 5 posisi kontrol. Kemudian ada perbedaan-perbedaan di mana mulai dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau maupun manajer. Mungkin Bapak Ibu, kami dan Bapak Ibu pada hari ini kita belajar bersama. Tulisannya tidak terlihat di sini. Tadi sudah disampaikan di dalam video terkait dengan tipe kontrol penghukum, kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian merasa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, serta sebagai manajer sudah ada. Kemudian yang terakhir yaitu bagian segitiga restitusi. Tadi ketika dalam proses restitusi itu diperlukan ada kontrol, yaitu ada 5 kontrol sebagai pendidik, yaitu mulai dari penghukum sampai dengan manajer. Selanjutnya di bagian segitiga restitusi dalam Dean Johnson dalam bukunya Restitution School Discipline, tahap proses restitusi mulai dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya tampilkan di dalam bentuk slide-nya biar kelihatan besar sampai belakang. Baik, menstabilkan identitas. Apa yang perlu dilakukan sebagai contoh? Jadi ketika kita melakukan berhadapan dengan siswa-siswa yang mengalami permasalahan, mungkin kita dapat menstabilkan identitas dulu. Mungkin dengan cara ucapan berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin pada konten yang lain tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian bisa saja Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa saja dengan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Jadi dimulai dengan kegiatan restitusi ada 3, menstabilkan identitas terlebih dahulu dalam penanganan kepada siswa-siswa yang melakukan kesalahan. Berikutnya, setelah melakukan menstabilkan identitas, maka perlu melakukan validasi tindakan yang salah. Mungkin Bapak Ibu pernah dan saya sendiri pun sebelum belajar di sini, kita sudah sering melakukan validasi tindakan yang salah. Mesti ketika ketemu dengan anak-anak yang salah, mesti langsung kita hadik. Nah, kamu itu bersalah melakukan ini. Jadi itu adalah proses validasi tindakan yang salah. Tetapi perlu kita kemas lebih baik lagi dalam proses validasi tindakan yang salah itu untuk dalam proses segitiga restitusi ini. Dengan cara misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari hal ini, ya kan? Misalkan seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian bisa dengan ucapan kamu patut bangga
pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Itu ada proses validasi tindakan salah. Yang terakhir, maka perlu di dalam segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Misalkan dengan cara apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Maka dalam proses yang ketiga ini memang penting menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi mereka ketika sudah kita stabilkan dalam kondisinya, kemudian kita validasi kesalahannya, maka perlu menanyakan keyakinan untuk membangun positif atau motivasi intrinsik yang telah disampaikan oleh Pak Soleh dan Bu Muliatul Umamah. Mungkin demikian materi saya yang ketiga. Kemudian saya akan menambahkan di platform Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyelesaikan disiplin positif ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikatnya 32 jam, itu tinggal aksi nyata. Aksi nyatanya nanti bisa konsultasi ke saya atau ke Bu Kuliah, karena di sana ada pilihannya terkait dengan kesepakatan kelas atau terkait dengan kegiatan restitusi. Di disiplin positif ini aslinya Bapak Ibu sudah belajar terkait dengan budaya positif versinya guru penggerak di pendidikan platform Merdeka Belajar ini. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul pelatihan yang ada 4 modul, bolehkah memaksa, restitusi, 4 posisi kontrol dulu, kemudian hukum versus konsekuensi versus restitusi, maka nanti ada aksi nyata. Kami sudah kirimkan aksi nyata, tetapi waktu untuk mendapatkan sertifikat itu 14 hari. Nanti akan muncul di bawah ini. Ini adalah sertifikatnya 32 jam. Jadi Bapak Ibu bisa digunakan untuk kegiatan PIKI dan sebagainya. Kaitannya dengan karena hari ini Bapak Ibu beserta kami mendapatkan surat tugas kegiatan IHT, berarti kemudian ada daftar hadir, kemudian dapat sertifikat 32 jamnya. Aksi nyatanya nanti tinggal Bapak Ibu klik saja. Kalau kesulitan nanti kami dampingi, tidak apa-apa. Karena hanya nulis skenario kegiatan restitusi, misalkan di situ. Kemudian ada keyakinan kelas hanya buat di sana. Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu ketika sudah buat aksi nyata, misalkan seperti ini. Kami lihatkan ini adalah restitusi pelanggaran yang tidak membawa topi, karena kemarin ketika kami membuat tugas di koneksi antar materi di budaya positif itu, saya mendapatkan satu anak yang tidak bawa topi saat upacara dan main game di kelas saat KBM. Kemudian nanti ini adalah dokumennya versi PDF. Kami buat skenario praktek segitiga restitusinya. Kemudian ini ada skenarionya, seperti apa yang diucapkan gurunya, seperti apa yang diucapkan oleh muridnya. Kemudian ada kasus yang kedua karena main game saat KBM di bawah meja. Jadi ada 2. Nanti Bapak Ibu boleh misalkan kalau menginginkan sertifikat ini 32 jam, nanti bisa kami bantu menyusun aksi nyata disiplin positifnya. Segitiga restitusi tadi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan terkait dengan menanyakan keyakinan. Jadi di situ ada segitiga restitusinya. Jadi proses dalam pembimbingan siswa lebih kepada 3 aspek tersebut Ibu, secara berurutan.
Demikian, apabila nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, maka demikianlah tadi rangkaian kegiatan dalam rangka in-house training diseminasi budaya positif sekaligus implementasi platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar di SMA Negeri Rawasari. Semoga walaupun mungkin kami memberikannya masih belum sempurna, semoga masih tetap bisa diambil manfaat apa yang bisa kami sampaikan, kemudian bisa kita praktikkan, yang kita implementasikan di dalam kita menangani kegiatan kesiswaan, khususnya dalam rangka menerapkan disiplin positif tersebut. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang ilmu yang kita terima bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami apabila ada khilafan, sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.